Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk pada materi kita selanjutnya. Kita akan bahas akuntansi pajak untuk aset lancar. Yang pertama kita akan bahas adalah untuk kas dan bank. Dan kita akan melihat juga bagaimana perlakuan atau peraturan pajak mengenai kas dan bank ini, apakah diatur tersendiri atau tidak. Dalam aset lancar, kas dan bank menduduki posisi yang paling liquid ya, karena memang kas dan bank ini merupakan aset yang siap dan tersedia, yang ready siap digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pembayaran. Jadi tanpa melihat posisi dia ada di perusahaan itu atau berada di rekening bank, akan tetapi dana atau kas tersebut sudah ready, sudah ada, sudah siap untuk dipakai. Maka kas ini dan bank ini dianggap, bank ini rekening saldo rekening yang ada di bank dianggap setara dengan kas karena sudah menjadi hak milik oleh perusahaan dan siap untuk dipakai sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan. Jadi kalau untuk yang kas biasanya biasanya orang menganggap uang kas itu adalah uang yang ready, yang siap untuk kita pakai, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat tukar. Sedangkan bank, rekening yang ada di bank menunjukkan saldo, berapa besar saldo yang ada di bank yang dimiliki oleh perusahaan tersebut yang dapat digunakan sewaktu-waktu juga perusahaan membutuhkan, kapan itu bisa diambil atau bisa dipergunakan karena sudah menjadi hak milik dari perusahaan tersebut. Karena sudah ready, sudah siap, maka kas dan bank menduduki posisi yang paling liquid dalam aset lancar. Sebagai aset yang paling liquid dan ready siap untuk dipakai, kas dan bank tidak lepas dari pengawasan ya. Karena memang yang mengelola ini adalah manusia, di mana manusia itu mencakup berbagai kemungkinan ya, tidak bisa disetel kayak robot ya. Robot kalau misalkan tidak disetting, ketika disetting untuk hanya bertugas satu tugas itu saja, dia tidak akan terfikirkan. Berbeda dengan manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat luar biasa, yang ketika diperintah satu kadangkala menjalankan belum diperintah sudah dilakukan, atau bahkan yang sudah diperintahkan bahkan tidak dilakukan dan sebaliknya. Maka di sini karena kas ini cukup rawan, siapa sih yang tidak begitu suka dengan uang? Kayaknya semua orang terkait dengan kehidupan sehari-harinya semuanya sangat suka dan sangat dekat terlibat dengan uang ya. Yang mendasari adalah keimanan ya. Jadi di sini apapun pekerjaannya, apapun posisinya, sedekat apa dia dengan uang, sebanyak apa uang yang dia urusi, entah milik pribadi, titipan, atau mungkin milik kelompok atau perusahaan, dia akan tetap amanah ketika dia memiliki iman yang kuat. Karena uang kas ini cukup riskan ya, banyak hal yang perlu diperhatikan ya, yang perlu dilakukan untuk pengendalian atas kas ini. Kalau pada perusahaan biasanya akan dibedakan untuk pengendalian untuk penerimaannya maupun pengeluarannya. Untuk penerimaan uang, yang pertama harus ditunjukkan dengan jelas fungsi dalam penerimaan kas, dan setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank. Jadi kalau perusahaan menerima uang secara tunai dalam bentuk uang kas, maka harus segera dicatat biar jelas pembayaran dari mana, untuk pembayaran apa, periode kapan, dan segera dilaporkan untuk dicatat, disetor ke bank untuk dilakukan pencatatan. Jadi akan ada double pencatatan nantinya. Kemudian diadakan pemisahan fungsi antara pengurus kas dan fungsi pencatat. Jadi dipisahkan antara yang nyatet sama yang pegang uangnya. Dan tentu saja pada bagian tersebut harus dilakukan pengawasan yang cukup ketat, serta harus dibuat laporan kas untuk setiap hari, laporan kas hariannya, berapa kas masuk untuk pembayaran apa saja dan oleh siapa saja, jumlah totalnya berapa. Nah, setiap hari ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kas kepada pihak yang terkait. Begitu pula untuk pengeluaran kas juga tetap harus dilakukan pengendalian, di mana pengeluaran uang harus menggunakan cek. Mengapa? Karena semuanya harus
tercatat dan semuanya harus terekam. Kalau dengan cek semuanya nomor serinya sudah ada, akan sangat lebih mudah untuk melakukan pengecekan atau melakukan pengawasan jika pengeluaran tersebut menggunakan cek. Kecuali pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya kecil. Kalau jumlahnya kecil biasanya perusahaan menggunakan kas kecil. Kas kecil ini adalah kas yang ready, yang siap ada di perusahaan, yang digunakan untuk pembayaran yang sifatnya tidak terlalu besar ya. Kemudian pembentukan dana kas kecil diadakan pemisahan antara pihak yang mengumpulkan bukti pengeluaran, yang menulis serta menandatangani cek, serta yang mencatat pengeluaran kas. Jadi beda-beda. Kemudian pemeriksaan internal pada jangka waktu yang tidak tentu. Jadi pengendalian sebagai bentuk pengendalian terhadap kas, biasanya untuk pemeriksaan oleh atasan itu dilakukannya secara insidental, secara tidak tentu, sewaktu-waktu ketika dibutuhkan, dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya untuk melihat kesiapan dan ketertiban dalam pelaporan kas tersebut, baik penerimaan maupun pengeluaran. Kemudian selain di kas masuk tadi kan harus dibuat laporan harian. Nah, untuk untuk pengeluaran kas juga sama, harus dibuat catatan untuk laporan pengeluaran kas harian sebagai bentuk pertanggungjawaban. Untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan pada pengeluaran kas yang jumlahnya kecil atau tidak terlalu besar, maka perusahaan perlu membentuk adanya dana kas kecil. Di sini akan ada dua metode pencatatan ya, yaitu impress system maupun fluktuasi. Dari kedua metode tersebut, yang menjadi perbedaan adalah kalau untuk yang impress itu namanya adalah dia merupakan jumlahnya tetap terus, jadi jumlah pengisiannya juga tetap, dan pencatatan pengeluaran dilakukan pada saat pengisian kembali. Sedangkan yang fluktuasi sama seperti namanya, maka di sini jumlah untuk pengisiannya tidak tetap ya, tidak sama, tergantung berapa besar pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian untuk pencatatannya selalu dilakukan langsung ketika pengeluaran tersebut terjadi. Bisa dilihat dari contoh berikut. Di sini terlihat bahwa ada pengeluaran untuk kas kecil sebesar Rp800.000. Maka di sini kita akan melakukan pengisian kembali kas kecil dengan menggunakan dua metode. Ingat-ingat ya, total untuk pengeluaran kas kecilnya Rp800.000. Jurnal yang dilakukan atau yang perlu dicatat untuk metode impress, yang pertama adalah untuk kas kecil ya, saldonya adalah Rp1.000.000 sesuai yang ada di dalam soal. Kemudian pengeluaran dia tadi sebesar Rp800.000. Jadi di sini akan dicatat pada akhir periode ketika mau melakukan pengisian kembali kas kecil. Ini nanti kas kecil harus kembali lagi, saldonya adalah Rp1.000.000. Dan pengisian kembalinya sejumlah berapa besar pengeluaran yang dilakukan. Sedangkan pada metode fluktuasi, karena jumlahnya juga pengeluarannya tidak sama, maka di sini setiap kali terjadi pengeluaran langsung dicatat pada tanggal 1 langsung dicatat, tanggal 5 langsung dicatat, seperti itu. Jadi langsung mempengaruhi kas kecil yang ada, sehingga di sini setiap kali terjadi transaksi secara otomatis langsung akan mengurangi jumlah dana kas kecil, langsung dicatat, langsung dilakukan penjurnalan. Sedangkan pengisian kembali biasanya dilakukan tidak harus tetap 1 juta seperti yang impress system, tetapi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut dan juga disesuaikan dengan kondisi yang ada di perusahaan. Sebagai bentuk untuk pengendalian terhadap kas, maka perusahaan perlu juga tadi disebutkan untuk segera menyetorkan dana kasnya atau uang kas yang diterimanya pada penerimaan kas ke bank. Tujuannya adalah untuk dapat melakukan pengendalian terhadap kas ya. Sehingga di sini karyawan atau di bagian yang mengurusi bagian kas tersebut tidak terlalu lama atau tidak terlalu banyak membawa atau bertanggung jawab atas kas yang diterima oleh perusahaan, sehingga harus langsung disetor ke bank. Di sini di akhir periode perusahaan dan bank harus melakukan rekonsiliasi bank ya. Rekonsiliasi bank di sini bermanfaat untuk mengecek ketelitian pencatatan akun kas dan catatan bank, serta untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang telah terjadi di bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Tentu saja di sini akan mencatat juga cek-cek yang memang sudah diuangkan atau cek-cek yang memang dipergunakan untuk pengeluaran kas
oleh perusahaan tersebut, kan nanti akan dilakukan pencocokan. Jadi dengan melakukan rekonsiliasi bank ini nanti perusahaan akan ada double pencatatan. Yang pertama akan kita cocokkan bagaimana kondisi catatan yang ada di perusahaan, kita cocokkan dengan catatan yang ada di bank. Makanya ini harus diperhatikan ketika perusahaan melakukan pengeluaran, harus dilakukan dengan cek karena fungsinya adalah seperti ini. Kalau tidak dilakukan dengan menggunakan cek, maka secara otomatis akan kesulitan dalam melakukan rekonsiliasi atau pengecekan karena akan terputus, karena pengeluaran tidak menggunakan cek secara otomatis tidak secara langsung terhubung dengan pihak bank. Kalau seperti ini dengan menggunakan cek maka akan terhubung dengan bank dan akan bisa dicek, dicocokkan dengan melakukan atau membuat nyusun rekonsiliasi bank. Terkait dengan kas, mungkin Anda juga sudah dapat dari mata kuliah lain ya, bisa di PA atau AKM. Sekarang kita akan lihat bagaimana aturan atau undang-undang pajak yang membahas terkait dengan kas dan bank ini. Ternyata di dalam akuntansi pajak atau dalam undang-undang pajak yang berlaku, kas dan bank tidak diatur tersendiri dalam undang-undang pajak. Jadi tidak ada aturan tersendiri, tidak ada aturan yang memisahkan bagaimana perlakuan kas dan bank dari undang-undang dan aturan pajak yang berlaku. Sehingga dalam pengertian kas juga mengikuti ketentuan yang ada di dalam akuntansi komersial. Yang di sini dalam undang-undang pajak disebutkan bahwa yang tidak termasuk kategori kas adalah deposito, persediaan, perangko, materai, uang muka, cek mundur, cek kosong, itu tidak termasuk pada kas. Hal ini sama seperti yang ada di dalam PSAK dan juga sama seperti di dalam prinsip akuntansi komersial yang sudah kita pahami selama ini. Sehingga kalau misalkan saya berikan soal bagaimana perlakuan pajak untuk kas dan bank, maka jawaban Anda adalah tidak ada peraturan sendiri untuk kas dan bank pada undang-undang pajak yang berlaku, sehingga sepenuhnya kita harus mengikuti aturan yang ada di dalam PSAK atau pada akuntansi komersial. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah kita kali ini terkait dengan kas dan bank. Semoga bisa dipahami dan sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak ada aturan tersendiri ya mengenai kas dan bank, sehingga kita mengikuti aturan yang ada di PSAK di dalam akuntansi komersial. Hari ini kita cukupkan sekian dulu. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.